7 malam berturut-turut, sosok pocong berdiri di tengah empang Pangandaran saat hujan turun diam, basah, dan menghadap langsung ke villa yang ditempati keluarga Raka. Tak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya dibawa oleh sosok itu. Kematian, pesan, atau penghakiman. Tapi yang lebih mengerikan dari penampakan itu adalah kenyataan bahwa setiap malam anak Rakadi selalu terbangun sebelum pocong muncul dan menyebut nama seseorang yang tak pernah mereka kenal. Apakah ini sekadar teror gaib biasa atau ada perjanjian lama yang menuntut ditepati? Dan jika benar, siapa yang harus membayar harga dari semua ini? Selamat datang di channel Army Pemburu Hantu, menceritakan berbagai kisah mistis Nusantara yang belum tentu semua orang mengetahui. Kamu beruntung menonton video ini, karena dengan menonton video ini, kita semua bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya dulu, agar kamu bisa selalu update cerita mistis terkini. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Hujan itu seperti tak ada niat untuk berhenti. Langit gelap sejak pagi. Awan menggulung bagai karpet kelabu yang menutup seluruh matahari, membuat siang terasa seperti senja yang murung. Jalan menuju Pangandaran tergenang air. Sesekali terlihat pohon tumbang di tepi jalur, dan kabut tipis merayap perlahan dari kejauhan, menyelubungi pandangan siapapun yang berani memandang terlalu lama keluar jendela. Mobil putih merek keluarga yang dinaiki 8 orang dari Jakarta perlahan memasuki jalan tanah yang mulai becek. Mereka baru saja melewati gerbang kayu bertuliskan selamat datang di Dusun Karangsari, desa kecil yang katanya tenang dan cocok untuk liburan keluarga. Tapi entah kenapa, dari dalam mobil itu, suasana terasa jauh dari tenang. Sunyi, senyap, mencekam hila. Hujannya nggak rada-rada dari tadi, keluh Raka, lelaki 30-an yang duduk di kursi kemudi. Ia menyeka kaca depan yang mulai berembun. Kita udah masuk dusun ini dari setengah jam lalu, tapi rumah warga aja nggak kelihatan satupun. Ini dusunnya emang agak masuk ke dalam, Kak. Tadi kata pemilik villa, lokasi kita di pinggiran kebun, deket empang, jawab Winda, istrinya, dari kursi penumpang depan. Di kursi baris kedua, 2 anak mereka, Nina dan Adliang, masing-masing berusia 9 dan 11 tahun, sedang melongo memandangi keluar jendela dengan wajah datar. Tak ada tawa, tak ada lagu, hanya derek wiper dan suara hujan yang terus menghantam atap mobil. Ayah, itu apa? Tanya Adli tiba-tiba. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Raka menoleh ke kaca spion. Mana? Di empang itu yang berdiri putih-putih. Semua orang langsung menoleh. Di kejauhan, di tengah hamparan air yang terlihat seperti empang atau sawah penuh lumpur, berdiri sesosok sesuatu putih, diam, tak bergerak, dikelilingi kabut tipis dan genangan air yang bergelombang akibat angin. Astagfirullah, gumam Winda sambil menggenggam tangan suaminya. Itu bukan orang, atau mungkin bukan lagi orang. Udah, jangan diliatin terus. Mungkin itu cuma plastik nyangkut pohon, kata Raka cepat-cepat, mencoba mengalihkan suasana. Tapi semua yang ada di dalam mobil tahu itu bukan plastik. Benda putih itu berdiri terlalu tegak, terlalu diam, tak bergoyang sedikit pun meskipun angin berembus kuat. Sosok itu menghadap langsung ke arah mobil mereka, tapi anehnya, tak ada wajah, hanya putih dari ujung kepala hingga kaki, seolah terbalut kain kafan yang mulai kecoklatan di beberapa bagian. Dan entah kenapa, rasanya seperti sedang dipandang. Sesampainya di villa, hujan belum juga reda. Villa tua itu berdiri di pinggir kebun lebat, hanya berjarak puluhan meter dari empang yang tadi mereka lihat. Bangunannya terbuat dari kayu jati tua dengan cat hijau pudar
dan gendelo-gendela besar yang dibiarkan terbuka sebagian. Seorang pria tua menyambut mereka. Tubuhnya kurus, kulitnya legam seperti tanah basah, dan matanya cekung. "Selamat datang. Saya Pak Naryo, penjaga rumah ini." Raka mengangguk, berusaha ramah. "Terima kasih Pak. Kami sempat lihat empang besar di belakang rumah ini ya." Tak, Naryo terdiam sejenak. Senyumnya pudar. "Hujan begini, sebaiknya jangan ke sana nak," ucapnya. Pelan tapi dalam. "Kalau malam, tutup saja tirai jendelanya. Dan jangan pernah buka pintu kalau ada yang ketuk, apalagi kalau suaranya seperti dipanggil-panggil." Semua terdiam. Winda menelan ludah. Anak-anak menggenggam tangan orang tuanya. "Loh? Maksudnya?" tanya Raka, mencoba tertawa. Pak Naryo tersenyum samar. "Maaf, bukan nakut-nakutin. Tapi memang, empang itu tempat lama, sudah lama tak dikunjungi. Dan kadang, yang lama-lama itu suka muncul lagi kalau kita nggak sengaja manggil." Malam itu hujan semakin deras. Di kamar mereka, Winda tak bisa tidur. Matanya terus tertuju ke jendela yang menghadap langsung ke empang. Tirainya sudah ditutup, tapi suara air yang menghantam tanah, suara kodok yang bersahutan, dan angin yang terus berbisik membuat hatinya gelisah. Adli tiba-tiba menangis pelan. "Ayah, ada yang manggil aku." Dari jendela, Raka langsung bangkit dan memeluk anaknya. "Gak ada siapa-siapa." "Mimpi." "Yah," anak itu menggeleng. "Aku dengar suara kayak dari air." Dia bilang, "Adli, keluar sini." Dan saat itulah terdengar tok, 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 suara ketukan pelan dari jendela yang tadi sudah mereka kunci rapat. Ketukan 3 kali, lalu berhenti. Keesokan harinya, mereka menemukan jejak kaki penuh lumpur di lantai kayu ruang tengah. Tak ada yang keluar semalam, tak ada yang masuk, tapi lumpur itu ada di sana, basah, baru, dan mengarah ke kamar Adli. Pagi itu, udara lebih pengap dari biasanya. Langit masih kelabu, daun-daun masih basah, dan suara hujan semalam terasa seperti gema yang belum selesai. Villa tempat mereka menginap mendadak terasa lebih dingin. Bukan karena suhu, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tinggal di antara diam dan bayangan. Pak Naryo terlihat sibuk menyapu beranda, tapi tatapannya sering mengarah ke empang, seperti sedang menanti, atau mungkin waspada. "Pak," panggil Raka keluar sambil membawa secangkir kopi. "Semalam ada yang ketuk jendela kamar anak saya. Terus pagi ini ada jejak lumpur. Itu bisa dari mana ya Pak?" Pak Naryo tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menandok, menyapu sekali lagi seolah membersihkan ingatannya sendiri. "Empang itu bukan empang biasa nak." Raka memicingkan mata. "Maksudnya?" Pak Naryo mendongak. Matanya kosong, tapi suaranya tegas bergetar, seolah berbicara dari jauh, dari masa lalu, Karangsari, 50 tahun yang lalu. Dulu, empang itu bukan empang. Tanah itu adalah tanah sakral, tempat dikuburnya orang-orang yang tak pulang, orang-orang yang hilang di hutan, tenggelam di sungai, atau mati tanpa nama. Warga menyebutnya Lemah Galur, tanah pengikat jiwa. Di antara mereka, ada satu orang yang paling ditakuti, Ki Arsa Gentar, seorang dukun tua yang dulu diasingkan dari desa-desa lain karena dituduh mempermainkan arwah. Ia sering terlihat berjalan di malam hari, mengenakan kain hitam yang melilit hingga kaki. Kabarnya, ia membuat perjanjian dengan penjaga batas, makhluk dari dunia seberang, arwah yang tak utuh, tidak hidup, tidak mati. Orang bilang,
Ki Arsa membuat empang itu sebagai tempat semadi. Ia meletakkan sesajen di tengah, mengikat arwah gentayangan dalam perjanjian. Tapi saat Ki Arsa meninggal, tak ada yang berani menguburnya. Jasadnya dibungkus kain kafan oleh murid-muridnya, lalu ditanam di tengah empang, tanpa doa, tanpa pengantar. Sejak saat itu, setiap malam, hujan akan muncul sosok putih berdiri di sana, diam, menghadap ke desa. Pak Naryo menghentikan ceritanya. Wajahnya menegang. "Dulu, saya lihat sendiri, Nak," katanya pelan. "Waktu saya masih remaja, saya dan teman coba uji nyali. Kami datang malam-malam ke empang itu pas hujan. Dan dia muncul." Raka menelan ludah. Dia pocong, tapi bukan pocong biasa. Tubuhnya gak melompat, gak melayang. Dia jalan, kakinya masih terikat, tapi dia tetap jalan ke arah kami. Sementara itu di dalam villa, Nina sedang bermain boneka dengan Winda. Tapi Adli hanya duduk diam di sudut ruangan, menatap jendela yang masih basah. Tiba-tiba, dia berbicara. Dia berdiri lagi. Winda menoleh cepat. "Siapa sayang?" "Yang tadi malam." Dia berdiri lagi di tengah empang. Sekarang tangannya begini. Adli mengangkat tangannya, kaku seperti posisi orang bersedekap di dalam kafan. Winda langsung bangkit, mendekati jendela, membuka tirai perlahan. Hujan rintik-rintik masih turun, kabut masih menggantung rendah. Dan di tengah empang, sesuatu berdiri, masih putih, masih diam. Tapi kini, posisi tangannya memang bersedekap di dada, seperti jenazah yang baru dibungkus. Winda menjerit pelan. Sore harinya, datang seorang pria tua dari kampung. Namanya Pak Bani. Ia mendengar kabar dari Pak Naryo bahwa tamu dari kota mengalami gangguan. Pak Bani adalah keturunan dari penjaga tradisi desa seseorang yang tahu hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia masuk ke dalam villa, aroma kemenyan samar tercium dari bajunya. Suaranya berat, sorot matanya tajam. "Yang kalian lihat bukan sekadar pocong," katanya langsung. "Itu penjaga. Dia bukan mau menakuti, dia hanya marah karena kalian datang tanpa izin." Raka menatap bingung. "Maksudnya izin? Saya sudah bayar villa ini, Pak." Pak Bani menggeleng pelan. "Bukan pada manusia, tapi pada tanah tempat kalian berpijak." Adli malam itu demam tinggi. Ia menggigau. Winda menangis sambil mengganti kompres. Adli terus menggumam dalam bahasa aneh, bahasa yang tak dimengerti siapapun di villa itu. Tapi Pak Bani tahu, itu bahasa Sunda Buhun. Katanya sambil menunduk, "Itu bahasa lama yang hanya dipakai dalam ritual." "Apa katanya?" tanya Winda gemetar. Pak Bani memejamkan mata, mengulang dalam hati suara yang digumamkan Adli, lalu membuka matanya perlahan. Lemah Galuh rusak, gerbang terbuka, penjaga bangun, dan malam pun tiba. Tirai ditutup rapat, lampu dimatikan lebih awal. Tapi di luar sana, di tengah empang, dalam dinginnya kabut dan rintik hujan yang kembali turun, perlahan, sosok itu tetap berdiri, tak berpaling, tak berpindah, menunggu. Malam ketiga adalah malam yang paling panjang. Hujan memang tak sederas malam pertama, tapi anginnya terasa jauh lebih menusuk. Ranting-ranting menari di luar jendela dengan irama acak, berderak seperti patah tulang. Listrik sempat padam beberapa menit saat mereka makan malam. Dan ketika menyala kembali, suasana di dalam villa sudah berubah drastis. Tak ada lagi suara obrolan, tak ada tawa anak-anak. Semua menunduk, menahan detak jantung agar tidak terdengar terlalu keras. Di kamar belakang, Adli masih demam. Winda duduk di sisi tempat tidur sambil memegangi tangannya. Sementara Pak Bani menaburkan garam kasar di sekeliling ruangan dan membakar dupa di pojok ruangan.
Dia lemah karena pertemuan di malam hujan, ujar Pak Bani perlahan. Anak-anak itu lebih terbuka, jiwa mereka bersih. Yang lama-lama, yang bersemayam di tanah ini, mudah masuk. Winda tak menjawab. Matanya merah, hidungnya basah. Dia hanya terus membelai kepala anaknya sambil berbisik. Ibu di sini, nak. Ibu di sini. Sementara itu, Nina duduk sendiri di ruang tengah. Boneka beruang kecilnya ia peluk erat. Lampu gantung di atas kepalanya berayun pelan akibat tiupan angin dari celah jendela yang sedikit terbuka. Ia tahu ibunya sedang sibuk menjaga Adli. Ayah juga sudah 2 jam belum kembali dari minimarket desa. Dia hanya sendiri. Dan itu saat suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Nina menoleh ke arah jendela. Awalnya ia diam. Lalu suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat, lebih dekat. Ia berdiri perlahan, berjalan dengan kaki telanjang di lantai kayu dingin. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ada sesuatu dalam dirinya, entah apa yang mendorongnya untuk mendekat. Ia buka tirai pelan dan membeku. Tak ada siapa-siapa. Hanya embun dan kabut yang menempel di kaca. Tapi, tiba-tiba, napas mengkil di kaki dari luar. Seperti seseorang berdiri di sisi lain dan mengembuskan napas pelan. Nina mundur. Perlahan, tapi suara itu kembali. Kali ini bukan ketukan, tapi bisikan. Langsung dari balik jendela. Ni. Winda yang mendengar suara kecil putrinya menjerit, langsung berlari keluar dari kamar. Ia menemukan Nina terduduk di lantai, gemetar, sambil memeluk bonekanya erat-erat. Ada suara, Bu. Isaknya. Dari jendela. Dia tahu namaku. Pak Bani muncul di ambang pintu. Matanya tajam. Ia langsung mengambil segenggam abu dupa, meletakkannya di telapak tangan Nina, lalu mengusap dahi anak itu dengan garam dan air putih. Dia mulai bicara. Katanya singkat. Siapa? Yang Baikara, tanya Winda panik. Penjaga. Beberapa menit kemudian, Raka tiba di villa dengan tubuh basah kuyup. Ia langsung dihujani pertanyaan oleh Winda dan Pak Bani, tapi wajahnya terlihat jauh lebih pucat daripada biasanya. Ada yang ikutin aku, katanya pelan. Apa maksudmu? Winda mendekat. Di jalan pulang dari warung, aku lewat depan empang. Tiba-tiba, dari sisi kiri, aku lihat bayangan putih lari. Bukan jalan, tapi melongker. Dan waktu aku lari, aku dengar suara seseorang berkata, "Jangan pulang dulu." Pak Bani menatap lantai. Wajahnya makin keruh. Kalian semua sudah dicatat. Malam semakin larut. Hujan berubah menjadi rintik. Angin perlahan mereda. Tapi, justru dalam keheningan itulah, semuanya terasa jauh lebih menakutkan. Pukul 2 dini hari. Adli terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia duduk di atas ranjang, pandangannya kosong. Winda langsung menghampirinya. Adli, kamu bangun sayang? Tapi, anak itu hanya menoleh perlahan dan berkata pelan. Bu, aku harus ke empang. Dia manggil. Adli, itu cuma mimpi, nak. Jangan ngomong kayak gitu, bisik Winda. Berusaha tegar. Dia bilang, pintunya udah kebuka. Dia butuh bantuanku. Pak Bani langsung berdiri. Wajahnya tegang. Itu bukan suara Adli. Subuh datang tanpa fajar. Awan tetap menutupi seluruh langit. Pagi itu, mereka menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Di pintu belakang villa, tergeletak seikat bunga melati yang basah kuyup oleh embun. Dan di atasnya, terlipat sehelai kain putih kecil seukuran sapu tangan yang bersih. Tetapi bagian ujungnya, penuh tanah dan darah kering.
Tertulis di sana dengan tulisan tangan yang aneh. Yang kamu buka bukan pintu, tapi jalan. Winda menangis malam itu. Raka mulai kehilangan logika. Pak Bani meminta agar semua anak-anak dijauhkan dari Empang selama 3 hari ke depan. Kalau bisa, pulang sekarang juga, katanya tegas. Tapi jalan utama keluar desa masih tertutup pohon tumbang. Hujan semalam membuat tanah longsor kecil di tikungan arah jalan kabupaten. Mereka terjebak. Sore itu, Nina kembali mendengar bisikan. Kali ini bukan dari jendela, tapi dari dalam kamar mandi. Dia tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu. Memegang bonekanya rat-rat, dan dari balik keran yang menetes, terdengar suara. Suara yang meniru suara ibunya. Nina, sini, bantu ibu. Ya, Nina menoleh ke arah dapur, tempat ibunya sedang memasak. Matanya membesar, karena ibunya ada di dapur. Lalu, siapa yang ada di kamar mandi? Pagi-pagi benar, sebelum matahari muncul, villa itu sudah dipenuhi aroma tak biasa. Aroma yang datang bukan dari dapur, bukan pula dari dupa yang masih mengepul di pojok ruang tengah, tapi dari arah belakang, dari pintu kayu yang mengarah langsung ke kebun basah dan empang yang terus menjadi sumber ketegangan. Aroma itu seperti lumpur basi, bau tanah yang tercampur dengan bau amis dan anyir yang menusuk, seolah sesuatu atau seseorang baru saja keluar dari dalam tanah dan menapakkan kakinya di dunia manusia. Raka yang paling dulu menyadarinya. Ia turun ke dapur untuk mengambil air. Tapi begitu kakinya menyentuh ubin, ia terdiam, basah, licin. Ia menyalakan lampu, dan seketika tubuhnya membeku. Lantai dapur penuh lumpur. Tapi bukan hanya itu, tapak kaki besar, berat, meninggalkan jejak yang sangat jelas. Tapak itu tidak seperti tapak manusia, terlalu bundar, terlalu lebar, dan terlalu dalam. Jejaknya seolah tak hanya berjalan, tapi menyeret sesuatu dari luar pintu ke arah dalam. Dan jejak itu berhenti, persis di depan pintu kamar Adli. "Winda!" teriak Raka. Suaranya serak, karena ketakutan yang ditahan semalaman, kini pecah. Winda langsung berlari dari ruang tengah. Dan begitu melihat lantai penuh lumpur itu, ia menjerit pelan, menutup mulutnya. Pak Bani menyusul. Ia memandangi tanah yang menempel di ubin dan dinding bawah. Ia mendekatkan jari, mencium lumpur itu. "Ini bukan tanah biasa," ucapnya lirih. Raka masih tak percaya. "Apa maksudnya, Pak? Ini jelas ada yang masuk ke villa. Bisa jadi maling." Pak Bani menoleh perlahan. "Bukan maling, Nak. Ini lumpur dari Lemah Galur, tanah kuburan itu." Winda menelan ludah. Pak Bani mengangguk. "Tapi bukan sembarang kuburan. Ini tanah dari tempat yang disakralkan. Jika lumpurnya sampai di dalam rumah Artenia, petasnya sudah rusak. Penjaga sudah menandai rumah ini." Adli bangun pagi itu dengan mata sembab dan tubuh lemas. Tapi ada yang berbeda. Matanya bukan seperti mata anak kecil lagi. Pandangannya berat, tajam dan kosong, seperti menatap dari balik kabut. "Dia di bawah, nungguin," gumam Adli sambil menunjuk lantai. Winda memeluk anaknya erat-erat. "Sayang, ibu di sini ya. Nggak ada apa-apa." Adli menoleh. Pelan. Dia mau pulang, tapi butuh pintu. Hari itu, langit tidak hujan, tapi tetap saja gelap. Awan seperti melingkupi desa itu sepenuhnya. Tak ada burung, tak ada suara jangkrik. Hutan terasa bisu, dan dari kejauhan, di tengah empang, sosok putih itu masih berdiri. Namun kini, posisinya berpindah. Bukan lagi di tengah empang, tapi lebih dekat ke tepi, lebih dekat ke villa. Pak Bani akhirnya membawa Raka ke rumahnya yang ada di sisi lain desa. Di sana, Raka bertemu dengan seorang wanita tua
yang disebut Nyai Rengganis Tatua. Ada terakhir yang masih menjaga ritual lama desa Karangsari. Nyai Rengganis tak bisa melihat. Tapi katanya, ia bisa mendengar siapa yang datang. Dari suara tanah di bawah kaki, saat Raka memasuki rumah panggung tua itu, Nyai langsung berkata, "Yang kamu bawa dari kota bukan cuma manusia, tapi luka." Raka bingung, maksudnya, "Saya nggak paham, Nyai." Nyai mengangkat tangannya yang keriput, lalu mengarah ke Raka. "Kamu atau keluargamu pernah melanggar makam, pernah ambil tanah, batu, atau benda dari tempat yang tak seharusnya?" Raka menggeleng, tapi tiba-tiba ia teringat, 3 hari lalu, saat mereka mampir ke pinggiran jalan sebelum sampai villa, Adli memungut sebuah batu kecil dari tanah berlumpur di dekat empang. Batu itu berwarna hitam pekat dengan guratan merah tipis, seperti urat darah yang membeku. Ia bahkan sempat memainkannya sepanjang perjalanan. Batu itu masih ada di kantong celana anaknya. "Ya Tuhan," desah Raka, "batu itu." "Nyai." Rengganis menunduk. "Kamu sudah buka pintu." Sementara itu, di villa, Winda sedang mengganti sprei ranjang Adli ketika ia menemukan lumpur kering di balik bantal. Bukan hanya itu, di bawah tempat tidur, ia menemukan kain putih yang dilipat kecil. Kali ini, kain itu ada tulisan, 3 malam lagi, jika tak dikembalikan, 1 jiwa harus diganti. Winda jatuh terduduk, tubuhnya lemas, tangan gemetar. Pak Bani yang baru kembali dari luar langsung menatap kain itu. Ini bukan ancaman, ini perjanjian. Malam harinya, Nina kembali mendengar suara. Tapi bukan dari luar, bukan dari kamar mandi, dari dalam lemari ibu. "Tolongin, aku nggak bisa keluar. Gelap, Bu, dingin. Tolong." Suara itu mirip suara Adli. Tapi Adli sedang tidur di samping ibunya. Nina mendekot, membuka pintu lemari perlahan, dan melihat kafan tergantung, bersih, basah, masih meneteskan air lumpur. Dan dari dalam kain itu, sesuatu menggerak perlahan. Nina berteriak sekeras-kerasnya. Itulah malam ketika mereka memutuskan untuk keluar dari villa. Tapi saat pintu depan dibuka, langit langsung menurunkan hujan deras, tiba-tiba, seolah marah karena mereka hendak pergi. Dan di ujung jalan kebun, terlihat seseorang berdiri di bawah pohon nangka tua. Pakaiannya putih, tapi basah, dan bagian bawahnya menjuntai ke tanah. Siala, tak punya kaki. Dia hanya berdiri dan mengangguk pelan. Hujan turun tanpa oba-oba. Deras, seolah langit sudah tahu niat mereka. Pintu villa dibuka, koper dan tas sudah siap. Tapi langkah-langkah mereka terhenti oleh pemandangan di ujung jalan. Sosok putih di bawah pohon nangka, tidak bergerak, tidak menyapa, hanya berdiri diam, seperti sedang berjaga. Sosok itu menghadap langsung ke arah villa. Kera mereka, Pak Boni, berdiri paling depan. Ia tak langsung bicara, sorot matanya menusuk kabut. Perlahan ia berkata, "Ia tidak akan biarkan kalian pergi sebelum gerbangnya dikembalikan." "Tatu, I too ... masih ada di sini." Winda langsung menggenggam tangan Adli yang berdiri di sisinya. "Adli, kamu masih bawa batu itu?" Anak itu menunduk, mengangguk pelan. Pak Bani menatap Raka. "Kita harus segera ke Empang. Sekarang, dalam hujan seperti ini." Raka bingung. Justru karena hujan, gerbangnya hanya bisa ditemukan saat langit menangis. Dengan jas hujan seadanya, mereka berjalan pelan menuju Empang yang telah menjadi pusat kengerian selama 4 malam terakhir. Setiap langkah terasa berat. Tanah di bawah mereka licin, seperti berusaha menahan. Kabut makin pekat, membuat lampu senter nyaris tak berguna. Tapi Pak Bani tetap memimpin.
membisikkan doa-doa lama yang tak dikenal. Empang itu kini lebih luas. Airnya meluap, seperti hendak menelan tepiannya. Dondi Tenggo Tengga Lumpur. Terdapat lingkaran batu yang selama ini tertutup rerumputan dan air. Di dalam lingkaran itu, di dasar empang yang dangkal, ada lubang kecil berisi tanah merah dan serpihan tulang. Pak Bani berhenti tepat di depan lubang itu. Ia menunjuk ke arah Raka. Letakkan batu itu di situ. Adli maju dengan tangan gemetar, membuka kantong celananya dan mengambil batu kecil berurat merah itu. Tangannya bergetar hebat, seperti menahan magnet tak terlihat. Begitu batu didekatkan ke lubang tanah, angin bertiup kencang seperti ada sesuatu yang menolak dikembalikan. Namun Adli tetap menjatuhkan batu itu. Dan seketika, angin berhenti, langit sunyi, hujan pun berhenti mendadak. Dan dari arah lain empang, terdengar tangisan. Tangisan itu tak seperti tangis manusia biasa. Itu seperti suara anak kecil, namun terdengar jauh, bergaung, serak seperti suara dari dalam tanah. Winda langsung memeluk Adli erat-erat. Nina bersembunyi di belakang ayahnya. Gerbangnya sudah terbuka sejak kalian datang, tapi baru sekarang bisa ditutup, bisik Pak Bani. Tapi masih ada satu tanda lagi. Tanda apa, Pak? Tanya Raka. Pak Bani menunjuk ke langit. Tunggu satu kilat terakhir. Jika langit menyambar ke arah empang ini, maka perjanjian belum selesai. Mereka menunggu dalam diam. 5 detik, 10, lalu beleka petir menyambar bukan ke pohon, bukan ke tanah, tapi ke lingkaran batu itu sendiri. Tanah meledak ringan, menghamburkan lumpur ke sekitar. Dan dari dalam lubang itu, perlahan muncul kain kafan, basah, tapi tidak membusuk, seolah baru dikafani kemarin. Winda jatuh terduduk. Nina menangis. Pak Boni melangkah pelan, menunduk, lalu mengambil kain itu. Kita harus selesaikan ritualnya malam ini juga. Kalau tidak, dia akan datang dalam bentuk paling utuh. Mereka kembali ke villa, dalam diam. Hujan mulai rintik kembali, seolah tak ingin benar-benar selesai. Di dapur, Winda memandikan Adli dengan air yang sudah dicampur garam dan limau. Pak Bani menyiapkan altar kecil dari tanah, kemenyan, dan sesajen berupa bunga, nasi putih, dan koin logam tua. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan detik itulah ketika lampu villa mati total. "Lilin, cepat!" seru Raka. Mereka menyalakan 2 lilin, tapi angin entah dari mana datang dan memadamkannya satu persatu. "Dia sudah masuk," bisik Pak Bani. Semua diam. Jangan jawab apapun yang kalian dengar malam ini. Suasana villa seperti kuburan, gelap, basah, dan hidup. Satu persatu suara mulai terdengar dari berbagai penjuru rumah. Dari loteng, ada suara orang berjalan. Dari dapur, ada suara air mendidih, padahal kompor mati. Dari kamar mandi, suara seseorang menyisir rambut dengan pelan. Dan dari luar jendela, suara ketukan kembali datang. Tok, tok, tok. WINDA ... double quotes RAKA ... Suara itu menyebut nama mereka satu persatu dengan suara yang familiar. Kadang suara ibu, kadang suara anak, kadang suara istri. Tapi mereka tahu itu bukan mereka, itu dia, penjaga. Puncaknya terjadi saat lemari kamar Adli terbuka sendiri, dan dari dalamnya sesosok pocong perlahan terguling keluar. Kafan itu lusuh, wajahnya tak terlihat, tapi gerakannya seperti menunduk hormat. Maju 3 langkah, lalu berhenti. Pak Bani berdiri, menyebar bunga dan tanah di sekeliling ruangan, lalu membacakan doa panjang yang terdengar seperti bahasa Sunda Buhun.
kain kafan dari empang ia letakkan di depan sosok itu. "Kau sudah diberi jalan," katanya lirih. "Pulanglah." Dan seketika sosok pocong itu menghilang di depan mata mereka. Tanpa suara, tanpa bayangan, tanpa bekas. Pukul 3 dini hari, villa kembali sunyi. Lampu menyala, udara terasa lebih hangat. Hujan benar-benar berhenti. Tapi dari empang, masih terlihat satu bayangan putih berdiri. Kali ini tak lagi menatap mereka, melainkan membelakangi villa, seolah sudah berbalik dan siap menghilang selamanya. "Hai, kamu yang belum subscribe dulu dong. Dan share ke teman-temanmu atau grup keluarga, agar mereka tahu cerita yang menyeramkan ini." Sekarang, kita lanjutkan lagi ceritanya. Mereka pikir semuanya sudah selesai. Tapi malam itu, villa terasa berbeda. Bukan sekadar tenang tapi terlalu tenang. Dan dalam dunia mistis, ketenangan seperti itu bukan pertanda baik. Adli dan Nina tertidur pulas untuk pertama kalinya dalam 5 malam terakhir. Raka dan Winda pun akhirnya bisa bernapas lega, setidaknya untuk sejenak. Tapi Pak Bani, ia tetap terjaga, duduk di depan jendela, menghadap ke empang yang kini terlihat seperti genangan tak bersalah. Matanya tak pernah lepas dari satu titik karena ia tahu penjaga belum benar-benar pergi. Tengah malam, ketika langit mendung tanpa hujan, angin kembali berhembus dan terdengar suara dari luar jendela. Bukan ketukan tapi nyanyian. "Heu, heu, luhureun lemah. Tu, ayah cahayana." Suara perempuan, pelan, bergetar, seperti sedang meninabobokan tanah yang haus. Pak Bani bangkit. Matanya membelalak. "Itu, Kidung panggil balik," gumamnya lirih. Winda yang sedang berjalan ke dapur, terdiam di tempat. Suara itu minggalan sampai ke dalam kepala, mengguncang dada, seperti ada gendang tak kasat mata yang berdentum di antara tulang rusuknya. Lalu tiba-tiba, Adli menjerit dari kamarnya. Mereka berlari. Anak itu duduk di atas ranjang, tangannya menutupi wajah. Dia datang lagi, tapi bukan sendiri. Sekarang, banyak sekali. Suaranya tercekat. Winda memeluknya erat. "Tenang, tenang, sayang. Ibu di sini." Namun, Adli menggeleng kuat-kuat. "Bukan buat aku, tapi buat ayah." Raka yang baru masuk kamar langsung menatap Pak Bani dengan wajah tegang. "Apa maksudnya ini? Sudah dikembalikan? Sudah ditutup semua. Kenapa masih terjadi?" Pak Bani tak menjawab. Ia menatap lurus ke arah dinding. Dan saat itulah terdengar suara gemuruh keras dari empang. Bukan petir, bukan longsor, tapi seperti suara gerombolan kaki berlari dari dalam air. Mereka berlari keluar villa. Langit masih gelap, tapi di tengah empang yang seharusnya tenang berdiri, bukan satu, tapi belasan pocong melingkar, menghadap ke arah villa. Diam, kain kafan mereka kuyup dan menggantung ke tanah. Sebagian robek, sebagian masih utuh. Dan di tengah lingkaran itu, satu pocong lebih besar dari lainnya berdiri. Tapi bukan sekadar pocong, wajahnya terbuka, mata kosong, dan dari matanya mengalir air hitam pekat seperti tinta. Pak Bani jatuh berlutut. "Astagfirullah, itu bukan penjaga biasa. Itu pemilik lemah galur." Raka menahan napas. "Apa maksudnya?" Pak Bani menatapnya dan inilah saat kebenaran mengejutkan muncul. "Kau tahu kenapa empang ini dijauhi? Karena yang dikubur di tengahnya bukan hanya Ki Arsa Gentar, tapi juga anaknya sendiri. Anak yang ia korbankan demi membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka.
Dan anak itu lahir kembali dalam satu garis keturunan. Dan garis itu adalah keluargamu. Dunia, Raka seolah runtuh. Keluargaku, keturunan Ki Arsa. Suaranya nyaris hilang. Pak Bani mengangguk. Adli adalah darah langsung. Itu sebabnya dia paling terlihat oleh mereka. Karena sebagian dari gerbang ada di dalam dirinya. Raka jatuh tertuduk, tak percaya, tak mampu mengucap apapun. Winda memeluk anaknya semakin erat. Kini bukan hanya karena takut, tapi karena ia tahu anak bukan hanya target, tapi juga kunci. Malam itu, para pocong di empang tidak menghilang. Mereka tetap berdiri, mengelilingi sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan yang lebih mengerikan, bayangan mereka kini masuk ke villa. Walau pintu tertutup, walau jendela terkunci, cahaya lilin meredup setiap kali satu bayangan melintas. Dan Nina yang berdiri di dapur melihat dengan jelas seseorang berdiri di atas meja makan. Bukan manusia, tapi sosok kecil dengan tubuh dibalut kafan, dan wajahnya adalah wajah Adli. Winda tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena suara ketukan, bukan karena tangisan, tapi karena tak ada suara sama sekali. Kesunyian yang begitu pekat membuat segalanya terasa ganjil. Villa itu seolah terlepas dari dunia nyata, melayang dalam kekosongan antara waktu dan dimensi. Di sisi tempat tidur, Adli terbaring tenang. Nafasnya teratur, tapi matanya tetap terbuka, memandang lenggit-langget tanpa berkedip. Sejak pengakuan Pak Bani, Raka nyaris tak berbicara. Ia mengunci diri di kamar, menyalakan rokok satu demi satu, berusaha mengusir kenyataan bahwa anaknya adalah darah dari leluhur yang pernah membuka gerbang kegelapan. Dan ketika jam dinding berdetak ke angka 2, Nina mulai menangis dari kamar seberang. Winda segera menghampiri kamar Nina. Anak itu duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar. "Ibu, dia di situ," bisiknya sambil menunjuk ke cermin besar di sudut kamar. Winda mengikuti arah jarinya, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam cermin, terpantul sosok kecil berselimut kafan, berdiri tepat di belakang Nino. Meski di dunia nyata tak ada siapapun di sana, Winda memeluk Nina, menutup matanya. Tapi saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah tidak di cermin. Kini ada di dalam kamar. Pak Bani segera masuk, membaca mantra yang lebih panjang dan keras. Garam dilemparkan ke 4 penjuru ruangan, dan entah dari mana datangnya angin kembali bertiup dari arah pintu. Cermin retak dan sosok pocong kecil itu menghilang, menyisakan bau anyir yang menusuk dan tanah basah di bawah tempat tidur. "Kenapa dia masih di sini, Pak?" Raka akhirnya keluar dan bersuara. "Bukankah batu sudah dikembalikan? Ritual sudah selesai? Kenapa mereka masih datang?" Pak Bani menatapnya dalam-dalam. Karena tak semua jiwa ingin ditinggalkan. Pagi itu, mereka memutuskan untuk pergi ke pusat desa, tempat di mana arsip kematian, pohon silsilah, dan dokumen adat tersimpan. Raka ingin kepastian. Ia ingin tahu apakah benar dirinya keturunan Ki Arsa Gentar. Di sebuah rumah kayu tua milik juru pelihara adat, mereka menemukan buku tua yang sampulnya sudah rapuh. Dalam lembar ke-14 tertulis, Ki Arsa Gentar, pemilik tanah gelap, meninggalkan satu anak bernama Rakasha. Rakasha diasingkan keluar kampung karena menolak meneruskan ilmu. Ia menikah di luar desa, membawa kutukannya bersamanya. Nama Rakasha tertulis jelas sebagai nenek moyang dari garis ayah Raka. Jadi, benar, lirih Raka. Saya cucu dari anak yang dikorbankan sendiri oleh Ki Arsa. Pak Bani menutup kitab perlahan. Dan Adli
adalah kunci pengembalian warisan itu. Malam ketujuh menjadi malam terkelam. Langit tak hanya mendung, tapi hitam legam. Petir menambar-niambar dari kejauhan. Walau tak turun hujan, Adli tiba-tiba berdiri sendiri dari tempat tidur. Winda yang sedang tertidur di sebelahnya tak menyadari anak itu berjalan keluar kamar, membuka pintu depan villa, dan menatap lurus ke empang. Sosok-sosok pocong kini tak lagi berdiri di tengah air. Mereka ada di pinggir, ada di jalan setapak, ada di bawah pohon, ada di teras. Raka terbangun karena suara langkah kecil di lantai kayu. Begitu ia membuka pintu kamarnya, jantungnya serasa berhenti. Adli berdiri sendirian, dan di belakangnya, di luar villa, puluhan pocong mengelilinginya. Raka berteriak, Winda bangun, dan ikut menjerit. Tapi tubuh mereka tertahan, seolah angin menabrak tubuh mereka dari segala arah. Lilin-lilin di ruang tengah mati, dinding villa bergetar, dan dari jendela tampak sosok pocong besar. Pocong yang sama, dari tengah empang, berdiri menatap ke dalam, dengan mata hitam membara. Pak Bani menahan tangannya di dada. Dia datang, bukan untuk menculik, tapi untuk menagih. Menagih apa? Winda nyaris putus asa. Pak Bani menatap lurus. Perjanjian darah antara Ki Arsa dan arwah penjaga. Adli tiba-tiba berbalik. Ia menatap kedua orang tuanya dari depan pintu. Ibu, ayah, suaranya lirih. Winda hendak memeluknya, tapi tubuh Adli terangkat perlahan, melayang sejengkal dari lantai. Matanya tertutup. Lalu ia berkata dengan suara yang bukan miliknya, jika satu jiwa tak dibayar, gerbang tak akan pernah tertutup. Adli masih melayang, wajahnya tenang, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak terdengar seperti suara anak kecil. Gerbang telah terbuka. Jiwa pengganti harus ditentukan. Di luar villa, puluhan pocong masih berdiri diam, membentuk lingkaran, tidak bergerak, tidak berkedip, tapi energi mereka terasa seolah setiap helaan napas dari mereka menambah beban udara di dalam villa. Dinding-dinding memuai, lantai bergemetar. Pak Bani melempar garam ke ambang pintu, mencoba menahan kekuatan. Yang masuk, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, waktunya tak lama lagi. Raka mendekati Adli dengan tubuh gemetar. Kalau memang darahku, darah keluargaku adalah alasan semua ini, ambil aku, teriaknya. Ambil aku, bukan anakku, dia cuma anak kecil. Tapi Adli hanya menoleh perlahan. Bukan kamu yang tertulis. Winda jatuh berlutut. Apa maksudnya? Siapa yang tertulis? Siapa yang harus menggantikan? Pak Bani menghela napas panjang. Perjanjian itu ditulis bukan hanya oleh darah, tapi juga oleh hati yang menyimpan dendam. Dan itu bukan pada Raka. Semua menoleh. Pak Bani menatap lurus pada seseorang. Wajahnya mengarah ke dirinya sendiri. Winda bingung. Pak, jangan bilang. Pak Bani menunduk. Aku adalah bagian dari perjanjian itu. 20 tahun lalu, Pak Bani bukanlah penjaga tradisi. Ia adalah seorang pemuda yang nekat membuka lahan untuk bangunan villa di desa Karangsari. Ia menebang pohon tua, menggali bagian atas empang untuk proyek wisata, tanpa tahu bahwa yang ia langgar bukan hanya batas alam, tapi juga batas antara dunia. Dalam penggalian itu, ia menemukan kerangka anak kecil terbungkus kafan yang utuh. Meski sudah puluhan tahun, tanpa rasa takut, ia membuangnya ke sungai Menggangopnia, gangguan mistis. Sejak hari itu, satu persatu keluarganya meninggal, istri, anaknya, ibunya, dan hanya ia yang tersisa. Sejak itulah, ia memilih menjadi penjaga adat, mencoba menebus dosa dengan menjaga desa. Tapi rupanya, aku tak pernah benar-benar bisa menebus.
katanya lirih. Tiba-tiba, Adli jatuh ke lantai. Tak sadarkan diri, sosok-sosok pocong di luar bergoyang, seperti tertiup angin dari dalam tanah. Salah satu dari mereka maju, perlahan masuk ke dalam villa. Tapi kali ini tidak menakutkan. Ia tidak melompat, tidak melayang. Ia hanya berdiri di tengah ruang, lalu membuka kafannya, pelan. Dan di balik kain putih itu, adalah wajah anak kecil. Wajah yang tidak asing, adalah wajah anak Pak Bani. Semua terdiam. Pak Bani mendekat, lututnya lemas. "Rino," suaranya lirih. Kamu datang?" Anak itu tidak bicara, tapi matanya meneteskan air. Meski ia sudah tidak hidup, ia hanya menatap ayahnya, seolah berkata, "Sudah cukup." Pak Bani menangis, tersungkur. Ia mencium lantai, lalu berkata, "Aku yang akan menutup gerbang itu. Ambil aku, biarkan mereka hidup. Biarkan anak-anak ini bebas." Sosok pocong kecil mengangguk pelan. Lalu dari dalam tanah, terdengar suara berat. Perjanjian diterima. Lampu villa meledak. Kaca jendela retak. Angin menerobos masuk dari segala arah. Winda memeluk Nina dan Adli erat-erat. Raka menggenggam tangan Pak Bani yang kini berdiri diam, seolah tubuhnya sudah tak punya jiwa. Dan dari jendela, satu persatu pocong mulai menghilang. Pelan, menyusut, larut ke dalam kabut dan tanah, hingga yang tersisa hanya satu pocong kecil yang tersenyum, lalu ikut menghilang bersama sang ayah. Pukul 3 dini hari, villa itu kembali gelap, tapi hangat. Udara kembali bisa dihirup, dan Adli terbangun. "Ayah, Ibu, Kak Nina." Ia menangis pelan, dan Winda memeluknya, mencium dahinya berkali-kali. Semua tidak bicara banyak, karena di antara peluk dan air mata, mereka tahu seseorang telah membayar, dan gerbang akhirnya tertutup. 3 hari telah berlalu sejak malam terakhir itu. Langit Pangandaran kembali biru. Empang yang dulu gelap dan menakutkan kini terlihat damai. Bahkan nyaris tak tampak bekas pusaran atau lingkaran batu yang menjadi pusat segalanya. Tapi trauma itu tidak hilang secepat langit cerah. Winda masih sering terbangun tengah malam, menggenggam Adli yang sudah mulai tersenyum kembali. Tapi dalam tidurnya, anak itu masih bergumam nama-nama yang tak mereka kenal, kadang dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Raka duduk di teras villa setiap sore, menatap ke arah hutan dan empang yang mulai ditumbuhi daun hijau kembali. Ia memegang kalung kecil dari kayu satu-satunya, peninggalan dari Pak Bani yang ditinggalkan tanpa pesan, kecuali satu tulisan kecil di balik pintu kamarnya. Menjaga tidak selalu bisa menebus, tapi menebus harus selalu menjaga. Di desa Karangsari, banyak warga heran, kenapa villa yang selama ini tak tersentuh, mendadak terlihat ramai, lalu sunyi kembali. Kenapa Pak Bani yang dikenal pendiam, namun dihormati mendadak menghilang tanpa kabar? Hanya satu orang yang tahu, Nyai Rengganis. Ia tak keluar dari rumahnya, tapi malam itu Raka datang menemuinya. Wanita tua itu hanya duduk di kursi goyang. Tapi saat Raka masuk ke dalam rumah panggung itu, ia langsung berkata, "Gerbang sudah ditutup, tapi penjaganya telah pergi. Sekarang kamu pewarisnya." Raka bingung. "Pewaris?" Nyai tersenyum samar. Darah Arsa tetap mengalir, tapi kali ini bukan untuk membelah dunia, melainkan untuk menjaganya tetap tertutup. Raka kembali ke villa dengan pikiran yang penuh. Di tangannya kini ada satu gulungan kain putih yang diberikan oleh Nyai Rengganis. Kain itu, katanya, harus dikubur tepat di bawah pohon nangka yang ada di pinggir empang. Malam itu, saat semua sudah tidur, Raka menggali tanah dengan tangan kosong.
Ia letakkan kain itu di dasar lubang, dan saat ia menutupinya dengan tanah, ia mendengar suara napas panjang dari dalam tanah, seperti embusan yang lega. Untuk pertama kalinya sejak datang ke villa, Raka tersenyum. Pagi harinya, Nina menggambar di atas kertas gambar itu. Ia tunjukkan pada ibunya. Ayah bilang, jangan bilang siapa-siapa, tapi aku mimpi. Winda melihat gambar itu sebuah lingkaran besar, seperti empang. Di tengahnya, ada pohon, dan di bawah pohon, ada seseorang tertidur dengan kafan bersih. Tersenyum, dia bilang dia sudah bisa istirahat sekarang. Karena gerbangnya nggak berat lagi, ujar Nina polos. Winda menatap langit dari balik jendela. Langit Pangandaran masih mendung, tapi mendung yang hangat, bukan lagi ancaman, tapi seperti selimut lembut setelah mimpi buruk yang panjang. Sore itu, Adli berlari-lari kecil di halaman villa. Tawa kecilnya terdengar seperti musik yang paling merdu. Tapi saat Winda memanggilnya masuk, anak itu sempat berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah empang dan tersenyum kecil. Ibu, dia ngelambai. Siapa sayang? Tanya Winda lembut. Teman yang dulu diam di tengah empang. Tapi sekarang dia udah gak sedih. Winda tergiung. Ia hanya menggenggam tangan Adli dan membawanya masuk. Tapi sebelum pintu tertutup, dari sudut matanya, ia sempat melihat bayangan kecil berdiri di bawah pohon nangka, tersenyum, lalu menghilang. Langit Pangandaran mendung lagi. Bukan karena ancaman, tapi karena janji. Karena setiap perpisahan yang tulus butuh langit yang ikut menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Sudah 7 hari sejak malam terakhir. Sudah 7 malam sejak Adli tak lagi mimpi buruk. Sudah 7 malam sejak Winda bisa memeluk anak kinannya tanpa takut. Dan 7 malam sejak Pak Bani tak pernah kembali. Raka berdiri di sisi empang, memegang secangkir kopi pahit. Matanya menatap air yang tenang. Cak, ada pusaran. Tak ada suara nyanyian. Tapi satu hal yang ia tahu, tempat ini bukan sekadar genangan air di tengah desa. Tempat ini adalah gerbang. Bukan gerbang untuk setan. Bukan gerbang untuk hantu. Tapi gerbang antara manusia dan rasa bersalahnya sendiri. Raka menoleh ke pohon nangka. Tanah yang ia kubur seminggu lalu masih basah, tapi rumput mulai tumbuh di atasnya. Tanda alam sedang memaafkan di dalam villa. Winda sedang membereskan koper. Mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Tidak untuk lari, tapi untuk hidup. Adli dan Nina bermain di ruang tengah. Tertawa. Tawa yang tak terdengar selama hampir seminggu. Tawa yang tak berani mereka keluarkan. Saat malam-malam diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Kini, tawa itu adalah tanda mereka kembali jadi manusia. Saat matahari hampir tenggelam, mobil sudah siap. Raka berdiri di depan villa, memandangi bangunan tua itu untuk terakhir kalinya. Tempat ini bukan kutukan, katanya. Winda menggenggam tangannya, tapi pelajaran. Mereka tahu, mereka tak akan pernah bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ke polisi, tidak ke teman, tidak ke siapapun, karena apa yang terjadi bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk dipahami dan dihormati. Ketika mobil mulai keluar dari halaman, hujan pun turun. Lembut, pelan, seolah langit berkata, terima kasih sudah menutup pintu itu dengan hati, bukan api. Dan dari spion belakang, Adli sempat menoleh. Ia melihat bayangan villa itu menghilang di balik kabut hujan. Tapi ia juga melihat sesuatu berdiri di bawah pohon nangka. Bukan pocong, bukan sosok putih, bukan hantu, tapi seorang pria tua berpakaian putih, berdiri tenang, tersenyum ke arahnya. Pak Bani. Adli mengangkat tangannya kecil, melambai pelan,
dan sosok itu menghilang dalam hujan. Setahun kemudian, Winda menulis buku. Judulnya, Gerbang yang Tak Terlihat. Bukan kisah horor, tapi kisah tentang kesalahan manusia terhadap alam, terhadap leluhur, dan terhadap luka yang diwariskan diam-diam. Buku itu menjadi perbincangan hangat. Banyak mengira ini fiksi, tapi bagi mereka yang pernah tinggal di Pangandaran, yang pernah mendengar kidung dari arah Empang, atau melihat kain putih tergantung di pohon nangka saat hujan turun, mereka tahu cerita ini nyata karena kadang hal yang paling menyeramkan bukanlah hantu, tapi janji yang kita lupakan dan dikira tidak. Akan Jedekai. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.